Selamat datang di paduan visual singkat tentang PHP OOP. Mari kita pelajari konsep dasar pemrograman berorientasi objek dalam PHP. Apa itu PHP OOP? PHP OOP adalah metode pemrograman berbasis objek. Bedanya dengan biasa atau prosedural, kalau pemrograman biasa membuat kode berupa fungsi yang berurutan dari atas ke bawah. OOP justru membungkus fungsi atau metode dan data properti tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Kesatuan inilah yang kita sebut sebagai objek. Apa itu objek dalam OOP? Sederhananya, OOP itu meniru cara kerja dunia nyata ke dalam kode program. Contoh objeknya mobil. Setiap objek pasti punya dua hal utama, properti atau ciri atribut seperti merek, warna, transmisi, dan jumlah roda. Metode atau aksi perilaku yaitu seperti maju, mundur, ngerem, dan klakson. Kesimpulannya yaitu kalau kita mau bikin sistem penjualan mobil, kita nggak perlu bikin variabel yang berantakan. Cukup buat satu objek mobil yang rapi dan mencakup semua hal di atas. Fondasi dasar, kelas, dan objek. Ada dua konsep paling mendasar di dalam OOP. Yang pertama kelas, cetakan atau blueprint dasarnya. Yang kedua ada objek, yaitu hasil cetakan nyata dari kelas tersebut. Di dalam sebuah kelas wajib ada dua komponen utama. Yang pertama ada properti, variabel untuk menyimpan ciri-ciri atau atribut. Yang kedua ada metode, yaitu fungsinya untuk mengatur perilaku atau aksi. Konstruktor dan destruktor. Ini adalah dua fungsi otomatis yang bertugas untuk mempermudah pengaturan data dan memori. Konstruktor yaitu fungsi yang otomatis berjalan pertama kali saat objek baru dibuat. Biasanya dipakai untuk menyiapkan atau mengisi data awal. Destruktor yaitu fungsi yang otomatis berjalan paling akhir ketika objek dihapus atau program selesai berjalan, cocok untuk membersihkan memori. Selanjutnya yaitu pilar utama OOP. Yang pertama ada inheritance, yaitu untuk menurunkan semua properti dan metode dari kelas induk atau parent class ke kelas baru yaitu child class. Dan juga digunakan dengan kata kunci extenders. Yang kedua ada encapsulation atau penyembunyian data, yaitu cara membatasi akses properti atau metode agar tidak bisa diubah sembarangan dari luar kelas menggunakan 3 tingkat hak akses atau akses modifiers. Di antaranya yaitu ada public, yang bebas diakses dari mana saja. Dan yang kedua ada protected, hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Dan yang terakhir yang ketiga ada private, yang terkunci rapat dan hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Nah, untuk mengakses properti private atau protected dari luar, kita pakai metode getter dan setter. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada polymorphism, yaitu banyak kelas berbeda punya nama, metode, atau fungsi yang sama, tapi perilakunya berbeda-beda. Biasanya dibuat pakai interface atau abstract class. Nah, selanjutnya poin yang terakhir yaitu ada abstraction, artinya menyembunyikan detail kode yang rumit dan cuma menampilkan fungsi pentingnya saja. Menggunakan kata kunci abstrak, kelas tidak bisa langsung dijadikan objek, melainkan harus diturunkan dulu ke kelas lain. Kesimpulannya, mengapa sih kita harus pakai OOP? Ada 3 alasan utama kenapa kita harus menggunakan metode OOP. Yang pertama ada reusability, yaitu kode bisa dipakai langsung berulang-ulang tanpa perlu menulis ulang dari awal atau lewat fitur inheritance. Yang kedua ada maintainability, yaitu kode jadi jauh lebih rapi. Kalau ada bug atau error, kita bisa langsung tahu persis di kelas mana letak masalahnya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada scalability,
yang sangat cocok untuk pengembangan aplikasi skala besar karena struktur kodenya tertata dengan baik. Baik, setelah memahami pilar-pilar dan konsep dari PHP OOP, mari kita lihat bagaimana implementasinya ke dalam program. Berikut adalah video tutorial langkah demi langkah untuk mempraktekannya. Nah, ini tampilan untuk hasil akhirnya. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.